Acara ini disponsori oleh Selamat datang kami ucapkan kepada Majelis Pendidikan Daerah MPD peserta rombongan PSDB 2 Banda Aceh dalam program MPD Salusi Pula dengan tema peran komite dalam peningkatan prestasi sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini bentuk pengawalan serempak sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawu Sikula. Dan tadi kami sudah disambut dengan cukup meriah dengan tarian rambut perempuan. Dan sudah berada di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh. Nah, ini sudah berada di ruang kepala sekolahnya. Wah, kami juga sudah disuguhkan dengan minuman dan juga makanan ya yang luar biasa. Dan tentu saya juga bersama bapak-bapak dari MPD. Ini ada, saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Bapak Hamdani Abidin, SE AKCA. Assalamualaikum Bapak. Baik. Dan di samping beliau ada Bapak Dr. Andes Sabini MD. Baik. Dan juga di sini sudah berhadir Ibu Kepala Sekolahnya, tadi disambut dengan luar biasa kami dan juga oleh komitenya. Nah, Ibu, ini ada Ibu Dr. Anda Sabita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga komite hari ini didampingi sama komite ini Bu ya. Ini ada Ibu Sulasmi atau sering disapa dengan Ibu Mimi. Dan juga ada Ibu Diviana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Nah, pemirsa, kali ini kami mengangkat tema sekolah melalui peran komite dalam peningkatan prestasi sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler SD Negeri 2 Kota Banda Aceh. Nah, tentu di sini sebenarnya kita bersinergi nih Bu ya dalam membangun sebuah mutu pendidikan. Nah, di sini tapi untuk hari ini kami mengangkat komite tentang peran komitenya sendiri di sekolah ini yang lebih besar tentu juga untuk mendukung kegiatan ekstrakurikulernya ya. Nah, Ibu Sabita, ini kalau kita bicara tentang sekolah, tentu ada program-program yang ditonjolkan, program-program unggulan yang masing-masing setiap sekolah itu berbeda ini Ibu ya. Nah, terutama juga penguatan dari segi ekstrakurikuler, tidak hanya dari segi akademiknya, karena memang ekstrakurikuler itu juga sangat menentukan pembentukan dari karakter anak ini sendiri Ibu. Nah, kalau Ibu sendiri di SD 2 Kota Banda Aceh ini punya ekstrakurikuler apa ini Bu sehingga juga bisa membentuk karakter siswa dan juga bisa menjadikan sekolah ini salah satu sekolah yang berprestasi di Kota Banda Aceh Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Anda Sabita, yaitu Kepala SD Negeri 2 Banda Aceh. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dari MPD, kemudian dari TV Aceh di SD Negeri 2 Banda Aceh, yang program acara pada hari ini adalah MPD Sawu Sikula. Baik, Ibu Reni, program yang sudah kita buat atau kita canangkan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan dulu visi. Visi SD ini adalah terciptanya SD unggul dalam prestasi dilandasi imtak dan iftek, berbudaya lingkungan bersih, indah dan nyaman, serta siaga bencana. Itu merupakan visi dari kami. Kemudian kita punya program-program di bidang ekstrakurikuler. Pada hari ini saya mengangkat temanya peran serta komite dalam meningkatkan prestasi sekolah, terutama di bidang ekstrakurikuler. Jadi kalau ditanyakan program apa yang ada di SD ini, memang cukup banyak ya yang harus kita jalankan. Namun ada artinya branding ya atau program yang unggulannya. Nah, di sini karena negara kita telah memerintahkan terutama pemerintah di dalam peningkatan karakter anak. Jadi kita mengandalkan yang pertama yaitu kegiatan Gema Islami. Ya, Gema Islami itu sangat penting untuk meningkatkan karakter anak, terutama di bidang agama. Di mana di sini anak-anak kita biasakan pembacaan Yasin, kemudian anak-anak kita berdayakan di bidang agama. Misalnya mereka tampil dengan kreativitas, itu kita latih azan, kemudian dai cilik, puisi Islami, salawat yang merupakan itu adalah pundamen untuk membentuk karakter anak. Nah, di samping brand kita mungkin satu lagi adalah drum band. Mengapa saya katakan drum band? Drum band ini merupakan ekstrakurikuler yang memang bergengsi dan cukup membutuh biaya yang sangat besar. Jadi di sini kalau tanpa dukungan komite kita tidak bisa. Nah, jadi itu dia. Di samping lagi kita banyak yaitu
di samping drum band juga kita ada olahraga, kemudian di bidang seni, di bidang pramuka, juga di bidang adiwiyata. Karena sekolah kita ini adalah sekolah hijau dan ramah anak. Nah, baru saja Ibu mendapatkan penghargaan. Benar, kita alhamdulillah kegiatan adiwiyata kita mendapat penghargaan yang pertama dari tingkat kota di LHK, kemudian tingkat provinsi dari provinsi, dan kami diperintahkan untuk mempersiapkan tingkat nasional. Baik, artinya begitu banyak program yang menjadi branding tadi ini, bukan unggulan di SD 2 Kota Banda Aceh ini, yang mungkin juga menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk melihat wah ini SD 2 punya keunggulan di bidang ini ya. Dan tidak lupa juga selain di bidang seni ya, terpaling utama adalah bidang pembentukan karakter di bidang agamanya. Nah, itu juga selalu ada bagaimana kita membentuk anak dengan pendidikan agamanya, dengan yasinan, kemudian dengan perlombaan-perlombaan di bidang agama yang juga bisa memotivasi anak ini ya, mulai dari dai cilik ya, ada puisi Islami ya, salawatan dan sebagainya. Ini juga sebenarnya salah satu pembentukan karakter anak. Nah, tapi tadi menarik ada drum band. Ini salah satu bentuk kesenian yang memang kalau sudah ditampilkan itu wah Ibu ya. Karena pesertanya rame. Ya. Kemudian juga pakaiannya ya, kostumnya juga kostum yang wah ya. Belum lagi peralatannya ini ya. Memang seperti Ibu katakan butuh biaya yang besar. Nah, tentu di sini juga komite di sini hadir ya Ibu ya. Nah, mungkin Ibu dalam mendukung setiap program-program yang ada di SD 2 Kota Banda Aceh seperti apa Ibu Mimi? Ya, kita bekerja sama di sini dengan komite kepala sekolah, dewan guru. Kita ada suatu ikatan yang kuat, saling mendukung, saling memberi motivasi. Jadi kami sebagai komite itu, Ibu Kepala Sekolah mengajak kami bagaimana supaya anak-anak ini bisa berhasil, bangkit semangat untuk berkarya. Jadi kami komite ini mendukung, menyediakan, bekerja sama. Kita ada timnya, ada 10 tim. Jadi kita saling membantu. Tanpa ada paksaan, kita siap membantu untuk kesuksesan, untuk kemajuan sekolah SD 2 ini. Tapi tanpa dukungan dari kepala sekolah dan dewan guru, saya rasa itu juga tak bisa terjadi. Baik. Jadi mereka begitu welcome dengan kehadiran kami komite ini. Jadi kami juga bersemangat. Jadi dengan ikhlas kita siap membantu kesuksesan anak didik kita untuk ke depannya. Nah, Ibu Mimi bahwa tadi ada 10 tim komite. Nah, ini ada pembagian bidangnya atau seperti apa Ibu Mimi? Kita itu pertama ada ketua komite, kemudian kita ada 10 orang lagi di bawah komite, itu namanya tim. Jadi kita bekerja sama dengan 10 mereka ini. Jadi semua kegiatan drum band, sedati dari anak-anak di setiap hari Kamis, jadi kita siap membantu mereka, mensupport mereka. Kita menyediakan yang dibutuhkan oleh sekolah tanpa ada diminta, kita rela. Yang penting untuk kesuksesan anak-anak kita ini. Baik. Nah, memang sebenarnya tadi komite itu salah satunya dari wali siswa ya, yang tahu bagaimana perkembangan sekolah, atau bagaimana perkembangan peserta didik juga. Nah, mungkin peran-peran yang diberikan itu seperti apa ini? Ya, Ibu Kapsa meminta kita, misalnya kita mau ada pertandingan naval seperti kemarin 17 Agustus, gitu kan? Ini kita mengikuti event pawai, baik, dengan kriteria yang begini. Gimana kita siap? Kami siap mendukung soal ini. Jadi kita dengan tim komite 10 ini mengajak para wali murid untuk membangkitkan, kita harus bisa, kita harus menang. Itu yang kita tanamkan kepada anak. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik kita mendapatkan juara 1 untuk Kota Banda Aceh. Itu luar biasa. Jadi kerjasamanya itu dari jauh-jauh hari ya, sudah dipersiapkan ya, sehingga hasil yang diraihkan juga tidak main-main ini ya. Tentu saya lagi peran komitenya ini yang hadir ya. Nah, Ibu Giviana ini juga bahwa ini juga komite ya, artinya tim komite juga ini ya. Nah, kalau Ibu melihat bahwa sejauh ini menjadi komite di SD 2 Kota Banda Aceh seperti apa Ibu ini? Ya, terima kasih. Kalau selama ini saya sangat berbangga bisa terpilih menjadi salah satu tim komite karena dari Bu Kepala Sekolah itu sangat memotivasi kami. Dengan kami termotivasi, kami juga bisa memotivasi anak-anak. Dan kami juga sebagai tim 10 komite ini sebagai perantara antara Ibu Kepala Sekolah, guru, dan wali-wali murid lainnya. Sehingga kami, di kelas itu ada masing-masing paguyuban.
kami bisa bersatu, maka kalau kita semuanya bersinergi akan menghasilkan sekolah dan anak yang luar biasa. Oke, mungkin ada tidak Ibu? Mungkin tugas peran komite selain mendukung setiap program di sekolah, mungkin juga bagaimana komite juga membantu menyelesaikan permasalahan. Misalnya ada orang tua juga yang lainnya punya satu permasalahan, itu juga ada turut bantu tidak ini Bu? Sebetulnya kita memang harus ya bantu. Iya, jadi orang tua wali murid biasanya itu ada berbicara dulu sama kami. Jika kami tidak bisa memecahkannya, baru kami ke guru, baru nanti akhirnya ibu kepala sekolah. Jadi ada jenjangnya. Baik, nah ini memang pendidikan mulai dari rumah ya, setiap ada permasalahan mungkin disampaikan dulu ya, kita cari selesaiannya itu. Mungkin kalau tidak terselesaikan bisa nanti dibicarakan lagi ya ibu kepala sekolah. Jadi sehingga masyarakat sekolah ini ya, ada payuban, komite dan masyarakat sekolah yang lainnya juga bersatu ya, sehingga dalam menciptakan dunia pendidikan yang harmonis ini lebih baik lagi gitu. Mas Giovanna, ini juga misalnya yang Ibu rasakan selama ini sudah bersama SD Negeri 2 Kota Banda Aceh, yang paling berkesan apa ini? Yang paling berkesan itu saya terus terang sebagai komite dan juga sebagai pribadi wali murid, saya sangat berbangga sama Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu Kepala Sekolah bisa memanage bukan hanya murid, guru, tapi juga wali murid, sehingga kami terjadi kekompakan yang luar biasa, semacam gap ya antara guru, kepala sekolah dan wali murid. Benar, ya mungkin selama ini kita lihat ada gap orang tua, wali murid, kepala sekolah ya, dengan kita harus saling bersatu untuk mendidik anak pada bisa masing-masing ini ya, harus jalannya sama-sama, ada komunikasi, ada permasalahan bisa diselesaikan bersama. Ya, baik. Nah, dan juga sekarang bertanya nih sama Bapak-Bapak dari MPD. Nah, tentu dari sini Bapak kan sudah melihat Pak ya, pengarahan program-programnya, bagaimana juga ibu-ibu komite ini sudah memberikan perannya ya. Nah, mungkin Bapak melihat dan juga bagaimana sih sebenarnya peran komite di sini, apakah sudah maksimal atau ada penambahan-penambahan? Silakan dari Pak Hamdani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa tadi banyak sekali prestasi ini sudah dicapai ini, alhamdulillah. Untuk baik Allah bisa kita kembangkan. Saya mendengar dari paparan Ibu Kepala Sekolah, dari komite pusat, memang di dalam menjalankan dunia usaha pendidikan sekolah ini kurang lebih sangat dibutuhkan. Idealnya itu komite sekolah itu berjumlah 13 orang. 13 orang itu idealnya itu peraturan menteri. Tapi disesuaikan ini kondisi sekolah ini. Itu dari murid ada 6 orang, dan dari pakar pendidikan 3 orang, yang dari tokoh masyarakat. Benar. Dia sebagai selain daripada memberi dukungan dan terhadap semua aktivitas ekstrakurikuler, baik mengenai dana, mengenai tenaga, pikiran, dan arahan. Dia juga memberi itu pertimbangan terhadap semua kebijakan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena komite ini adalah badan yang mandiri, yang independen, yang menampung semua aspirasi masyarakat untuk dibawa ke unit sekolah. Nah, ini sangat perlu dihargai, mandat yang diberikan oleh masyarakat ini harus betul-betul dipelihara oleh komite sehingga institusi pendidikan ini benar baik. Ya, untuk pendidikan. Tapi jangan lupa juga perlu saya tegaskan, yang kita nimpun di sini ada dana masyarakat. Itu yang pihak ketiga. Wali murid, dari dunia usaha, organisasi, baik dari dari pemerintah, dari swasta. Jadi ini harus ada semacam kontrol. Jadi kontrol emergency. Jadi setiap 6 bulan sekali itu 1 semester ini sebuah laporan pertemuan yang disampaikan kepada wali murid dan kepada kepala sekolah. Jadi semua ini transparan. Ini untuk transparansi dan akuntabilitas
daripada komite sekolah. Sementara mungkin itu bisa sampai. Iya, Pak. Tadi Bapak menambahkan ini ya sebenarnya terkait komite lebih lanjut ya. Nah, tapi untuk yang di komite yang di SD 2 ini seperti apa, Pak? Tadi saya lihat juga apa yang ditampilkan di depan hasil karya anak-anak. Kemudian juga seperti yang disampaikan tadi brandingnya itu drum band. Dulu ada juga drum band mungkin bukan saingan tapi Wiklar dari SD dulu. Ya, benar. Fatimah dulu. Iya. Kemudian ini seperti yang saya kemukakan tadi butuh dana yang banyak itu partisipasi orang tua. Ini harus disampaikan secara lebih lebih giat. Hal ini. Karena apapun namanya sekolah juga kita pentingkan. Bahkan anak-anak juga harus tersanggupan. Kemudian dengan pihak ketiga kita harus membina orang yang harmonis. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Pak Sarbini ini Pak ya, selaku MPD juga sudah berkunjung di SD 2 Kota Banda Aceh. Seperti apa pendapat Bapak? Panenya kacamata memang sudah sangat bagus. Baik pembenahan minggu kepala maupun cakirin kegiatan sudah bisa dipastikan lah. Terdapat artinya memang untuk pemikiran untuk tenaga bisnis untuk ke depan lagi, terutama kaitannya anak eksak bergelar dan sampaikan dari baik senian luar ada ini perlu keharmonisan hubungan antara sekolah dan yang karena sebenarnya kita ketahui komite itu jika bakal yang BP3 dulu kita kenal kan BP3 di putusan untuk kebijakan pemerintah dengan KSBM beralih dan BP3 di komite ini ada sekolah-sekolah yang sangat harmonis, sangat bagus info dan pendidikan dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa, tadi bincang kita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentu masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, berhubung kita di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kait lagi prestasi-prestasi di tiga tentu lebih banyak lagi. Nah, nanti setelah pariwara berikutnya tetap bersama kami dalam program NPD Sawu Sekolah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program MPD Sawu Sekolah, dan di sini masih di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh yang memiliki komite yang luar biasa dan juga tentu prestasi yang luar biasa dari sekolah SD 2 Kota Banda Aceh ini. Nah, Ibu Sabitah, ini ngomong-ngomong masalah tentu program-program unggulan pasti imbasnya juga ke prestasi siswa ya. Prestasi siswa dan juga prestasi sekolah yang sudah diraih. Nah, ini bicara tentang prestasi juga ini kita melihat bahwa ini loh hasil belajar selama ini hasil berproses selama ini. Apa-apa saja ini Bu prestasi ini? Baik, di SD Negeri 2 Banda Aceh kami bekerja dengan komite sehingga menghasilkan prestasi-prestasi. Yang pertama sekali adalah itu dengan kegiatan drum band. Iya. Drum band itu didukung oleh komite yang sangat-sangat luar biasa. Mereka aware karena kalau drum band itu tidak didukung oleh komite, tidak mungkin kita laksanakan. Paling-paling itu hanya berapa persen dari dana bos bisa kita upload. Sedangkan yang lainnya adalah didukung oleh komite. Jadi alhamdulillah dengan prestasi drum band ini kita di tingkat provinsi tingkat juara ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada komite beserta unsur-unsurnya yang sudah mendukung. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lebih siap lagi. Kemudian prestasi yang kedua adalah baru-baru ini kita mendapat juara yang terbaik yaitu di bidang adiwiyata. Sekolah hijau, sekolah ramah anak tingkat provinsi kita mendapat penghargaan dari DLHK. Ini juga tidak terlepas dari komite juga. Mereka itu mensupport kami luar biasa.
datang kemari dengan kegiatan gotong royong, saling menyiapkan dengan anak. Jadi subhanallah, saya nggak tahu bilang apa lagi selain saya mengucapkan terima kasih kepada komite yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan mereka itu lebih bagus lagi dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prestasi juga kita dari olahraga. Itu anak-anak juga di bidang olahraga tingkat gugus sekota Banda Aceh. Kita juga memperoleh. Kemudian di bidang pramuka. Pramuka juga kita mendapat juara pawai waktu di Stadion Harapan Bangsa ya Bu Mimi ya. Kita di sana juga komite ini semua siap. Ini kita pada kegiatan pramuka di sana kita dimintakan untuk tampil dengan pakaian dari produk bahan bekas. Jadi artinya produk daur ulang. Maka terciptalah satu baju yang sangat itu dari jagung. Mereka juga ini dari wali-wali. Nah ini juga sumbangan ide tadi ya dari murid. Ide-ide dari wali murid ini mensport ya. Sehingga alhamdulillah kami mendapat juga. Jadi banyak sekali mungkin yang dapat kami kemudian di acara sedati. Sedati sehari berbudaya pasti Aceh. Ini yang baru dicanangkan oleh Bapak PJ Wali Kota yang tahun lalu itu. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu khususnya Disdikbud Kota Banda Aceh di bawah pimpinan Bapak Sulaiman Bakri, beliau itu mencanangkan budaya sedati ini untuk di sekolah-sekolah. Kemudian beliau juga mencanangkan satu acara namanya cedah. Cedah itu artinya keterampilan anak di bidang budaya Aceh yang dibuka pada saat itu di SMP Percontohan. Nah di sana anak-anak berpidato dengan bahasa Aceh, cerdas cermat dengan bahasa Aceh ya. Lombaannya bernuansa Aceh, bernuansa Aceh. Jadi alhamdulillah juga kita mendapat juga juara. Jadi semuanya ini juga komite ini selalu siap. Begitu saya katakan, Ibu kita kegiatan ini, lalu Ibu insya Allah. Jadi kolaborasi kami Ibu dengan paguyuban. Jadi jangan lupa komite ini ada paguyuban di setiap kelas. Jadi 18 kelas itu ada paguyuban. Dan komite ini sebagai koordinator yang mengkoordinir paguyuban. Kemudian apalagi Ibu seperti acara pawai. Pawai tingkat Kota Banda Aceh yang diadakan itu tingkat provinsi. Alhamdulillah Ibu, kita mendapat juara 1. Jadi saya mengatakan ini bagaimana ya Ibu Mimi, Ibu Givi, kita tekad harus dapat juara 1 ini. Dengan bagaimana cara? Lalu kami duduk rapat, saya panggil, kita sharing bagaimana tema apa yang kita angkat berdasarkan yang diberikan oleh tim provinsi sana. Insya Allah mereka ini dari komite dari paguyuban itu tidak segan-segan Bu, mengeluarkan uang sampai satu baju itu 1,5 juta. 1,5 juta, paling kecil 500. Jadi subhanallah mereka ini juga menyumbangkan makanan lagi. Walaupun sekolah itu menyediakan itu snack atau air-air, tapi komite ini tidak mukalah. Tetap Ibu, kami ada ini menyediakan lagi kue-kue Bu yang lain. Alhamdulillah, saya bilang mudah-mudahan Ibu semuanya sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Ibu saya merasa senang. Mungkin itu pialanya di belakang saya duduk. Ya selama saya berada di SD Negeri 2. Awalnya saya 2 tahun di sini pandemi COVID. Tapi begitu di akhir COVID saya langsung action. Mengadakan kolaborasi dengan komite. Pada hari ini Bu, salah satu action dari komite itu adalah memamerkan yaitu budaya Aceh. Produknya juga ada ya, kue Aceh, kuliner, makanan-makanan Aceh. Kemudian juga menampilkan di sana proyek P5 yang dikatakan dari pemerintah dalam kurikulum Merdeka juga kita ada. Jadi alhamdulillah SD 2 ini saya juga bahagia sekali, terima kasih sayangku ya. Memang untuk menjalin kemesraan dengan komunitas itu penting sekali. Para pemirsa tentu supaya kita sekolah kita itu maju, jalinlah
kemesraan dengan komite. Insya Allah kita akan selalu maju. Ya ini apa ya, pesan juga tips ini ya dari Ibu Tabita, bagaimana hubungan korelasi komite sekolah dengan kepala sekolah itu terjalin dengan baik ya, insya Allah dikomunikasikan dengan baik, perencanaan dengan baik, jadi anak pun setiap perlombaan itu pasti akan dapat juara. Ya, penting sekali ini Bu ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ya, kita akan keliling-keliling sekolah dan melihat apa saja sih produk-produk dan juga hasil kreativitas siswa di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh. Tetap bersama kami dalam program MPD Sawu Sekolah. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di etalase di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh ya. Di kiri kanan kita bisa lihat di Boya ini berbagai galeri-galeri ini Bapak ya di sini, dan juga hasil karya siswa di pojok ini ya. Ada karya-karya siswa dan juga semua kegiatan-kegiatan kita bisa lihat di sini. Seperti ini ada kegiatan galeri pramuka, ada galeri pawai budaya, dan juga ada galeri sanggar seninya. Nah tapi ini yang iya luar keren-keren banget ini bajunya ini Bu ya, busananya, kostumnya, iya. Dan ini juga ada kegiatan sanggar seninya Ibu ya. Nah ini juga yang paling menarik ini Pak ya. Ayo Pak kita lihat di sini yang paling menarik yang sudah disediakan oleh ibu-ibu komite juga ini Ibu ya. Iya ini aneka makanan atau penajo khas Aceh ini ya, lauk-lauk Aceh ya. Yang rebusannya ada, yang kue-kueannya juga ada, aneka lauk-lauk yang memang ciri khas Aceh ada hari ini ya. Memang hari ini dengan tema sedati tadi Bu ya. Sehari berbudaya pasti Aceh. Nah dengan bukulahnya juga ada, tidak ketinggalan. Kemudian sirebohnya juga ada ya. Wow, ini luar biasa sekali. Kalau bisa saya tambahkan, inilah hari ini satu action dari komite. Secara live mereka itu mendukung dalam pelaksanaan yaitu acara sedati, sehari berbudaya pasti Aceh. Dan sesuai dengan P5 yang diperintahkan yaitu melestarikan budaya Aceh. Jadi hari ini ibu-ibu komite SD Negeri 2 Banda Aceh memperkenalkan, memperlihatkan bahwa ini loh, bahwa ini makanan Aceh, kuliner Aceh, dan ini juga kue-kue Aceh. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu komite yang dengan rela, ini tanpa ada dana dari sekolah. Ya, jadi bukan dana sekolah ini ibu-ibu, ini sedekah dari tim komite. Ya, baiklah, saya perkenalkan makanan khas Aceh ini. Yang pasti pertama tidak ada yang nggak tahu ini boite masin. Ini kemamah yang diolah dari ikan kayu, biasa berasal dari ikan tongkol. Ya biasanya ini apa nih? Sambai on muling. Ini dari melinjo, ada nangka, ada kikilnya, ada pepayanya juga, dan rempah-rempah yang lain. Ini pelemak boh manok, pelemak. Biasanya kita pakai telur bebek Pak, tapi ini kita variasikan ke telur ayam, bisa juga diganti. Ini ikan peda ungkuk masin kan ikan talung. Dan ini kuah on murung. Kita tidak pakai santan Pak, ini rebusan murni, sangat sehat. Apa ini bahannya ya? Ini bahannya Pak daun kelor, kelapa paten, tomat, daun jeruk, cabai gitu Pak. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat berbagai kreativitas mulai dari seni ya, dan ada drum band, ada tarian-tarian, dan juga karya-karya siswa, dan juga ada dari ibu-ibu komite dan paguyuban yang sudah menyediakan penajo khas Aceh untuk hari ini ya, yang menunjukkan khas Aceh, dan anak-anak juga bisa belajar kembali mengenai kuliner-kuliner Aceh ya. Ibu, kita sudah berada di akhir waktu ini Bu ya. Nah saya juga mau tanya, mungkin
harapan besar Ibu selaku kepala sekolah juga di SD Negeri 2 Kota Banda Aceh ini agar lebih baik lagi seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala SD Negeri 2 Banda Aceh mengharapkan kepada semua stakeholder yang terkait untuk dapat kita menjalin keakraban, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah demi kita meningkatkan prestasi sekolah, prestasi anak-anak kita, baik itu di bidang ekstrakurikuler maupun di bidang akademik. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu Komite yang sudah berperan sangat baik, sangat banyak membantu SD Negeri 2 ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya ibu-ibu selalu menjaga kekompakan di antara komite dengan paguyuban yang ada di 18 kelas. Mudah-mudahan ke depan SD 2 ini dengan peran komite yang baik, akrab dan mendukung, mensupport apa aja kegiatan yang ada di sini, ke depan SD Negeri 2 Banda Aceh ini lebih berjaya lagi. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Komite sendiri ini harapan besar apa ini Ibu kepada SD 2 Kota Banda Aceh? Kita mengharapkan ke depannya anak-anak SD Negeri 2 khususnya semakin berprestasi dengan adanya dukungan daripada wali murid semua dan komite khususnya. Sukses untuk anak-anak SD 2. Baik, terima kasih Ibu ya. Dan juga saya ingin juga ada statement closing ini dari MPD Kota Banda Aceh, dari Pak Hamdani dan juga Pak Sabirin pada hari ini yang sudah berkunjung ini di SD 2 Kota Banda Aceh. Silakan Bapak. Setelah kita lihat dan kita berdiskusi lebih kurang tadi hampir 2 jam, kemudian kita lihat prestasi juga yang sudah dicapai oleh SD Negeri 2 Banda Aceh, ini sangat membanggakan kita semua. Artinya peran dan fungsi komite sudah dijalankan dengan bagus. Harapan kami untuk event-event yang tadinya memang diunggulkan ini lebih diperkuat lagi, terutama di drum band atau di acara-acara Islami. Ya. Kami hanya sebagai mitra kerja daripada sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh ini sangat aware ya, sangat peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jadi apa saja ada keluhan dari setiap unit satuan pendidikan, kami terbuka untuk selalu kita berdiskusi. Kemudian yang terakhir tadi kita lihat juga hasil-hasil yang disajikan dari para komite ini, saya pikir ini luar biasa Bu. Ya, ini bisa nanti komite ini membuat satu wadah yaitu catering komite SD 2 Negeri Banda Aceh. Itu Penaju Aceh. Penaju Aceh. Ya, saya kira itu sebagai closing statement dari kami. Mudah-mudahan ke depan harapan kita semua Bu, bukan hanya SD Negeri 2 tapi seluruh jajaran sekolah di Banda Aceh, kami harap bisa bertumbuh kembang baik ya di masa depan. Ya, terima kasih Pak Handani ya statement closingnya, dan juga saya ingin mendengarkan statement closing dari Pak Sarbini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Barangkali ini yang terakhir kalinya kita tidak perpanjang mukadimah lagi. Jadi apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diperoleh oleh SD Negeri 2 ini barangkali jadi contoh ladan bagi sekolah-sekolah yang lain ya. Di sini mungkin menurut hemat kami yang sangat-sangat menonjol keharmonisan, kekompakan itu mungkin yang perlu dijaga. Jadi kalau kekompakan, keharmonisan terlalu dijaga, ini akan aman-aman. Tapi kalau ini tidak dijaga itu akan terjadi kacau balau ya. Barangkali ini yang dapat diambil hikmahnya dari SD Negeri 2 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, nah pemirsa, memang kesuksesan sebuah sekolah tidak berjalan begitu saja. Tentu juga ada peran komite sekolah, salah satunya dalam mendukung setiap kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, untuk itu SD Negeri 2 Kota Banda Aceh sudah dari peran komitenya sudah berhasil meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan ekstrakurikulernya. Dan terima kasih pemirsa, dan kami juga mohon pamit dari tim MPD Sulawesi Pula pada hari ini, dan sampai jumpa di sekolah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini disponsori oleh